Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya Bu Cynthia kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya Nia Kurniati dan rekan saya. Halo semuanya, aku Cynthia. Ya, baik Bu Cynthia, senang sekali kita bertemu kembali dalam kajian hari ini ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita ungkapkan atau yang bisa kita bawa di kajian kita hari ini? Ini Bu, ada di atas Bu, lihat. Udah ada judulnya Bu. Betul sekali. Pada batik Sunda melalui sistematik literatur review. Oke. Pengungkapan konsep matematik pada batik Sunda melalui sistematik literatur review. Itulah kajian kita hari ini ya. Tentunya ini sangat membuat kita penasaran sekali ya. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Baik, untuk mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pendahuluan ya, Bu Cynthia, boleh? Bangga Ibu. Baik. Oke. Bu Cynthia, tren penelitian untuk tahun 2020 hingga tahun 2025, terutama di analisis sebuah jurnal, ini secara menyeluruh di systematic literature review mengacu pada standar ISMA. Di sini kita menemukan 16 artikel jurnal dari database pengindekan di Google Scholar. Jadi kita menggunakan Google Scholar, ternyata kita menemukan 16 artikel jurnal yang memacu atau yang menuju ke pembahasan tentang motif batik Sunda itu sendiri. Nah, berdasarkan temuan SLR menunjukkan batik Sunda ditemukan sebanyak 68 motif batik yang tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya, kearifan lokal masyarakat Sunda, tetapi juga memiliki makna atau mengandung filosofis tertentu yang tentunya sangat mendalam. Selain itu, dari kajian literatur yang kita peroleh, terutama dari 16 jurnal atau artikel, kita juga bisa mengungkapkan motif-motif yang terinspirasi dari berbagai hal. Contohnya misalkan dari kesamaan, kesederhanaan, kemudian keseimbangan. Selain itu juga, nilai estetika mempengaruhi pada motif batik Sunda yang kita kaji dalam literatur review kali ini. Baik, mungkin untuk pembelajaran matematika sendiri, Bu Cynthia, kita berdua sudah menemukan ya konsep-konsep matematika apa saja yang dapat kita temukan dalam motif batik dari 16 jurnal yang kita temukan. Nah, selanjutnya Bu Cynthia, untuk motif batik merupakan ini salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO tentunya. Nah, warisan budaya ini memberikan makna. Apa makna dari warisan budaya ini? Yang pertama tentunya ada nilai sejarahnya. Yang kedua ada nilai budayanya. Kemudian yang ketiga ada nilai kehidupan dan kebermasyarakatan juga di sini. Nah, dari keberagaman motif batik yang terdapat di Indonesia, ternyata menunjukkan kekayaan budaya yang perlu dikaji dari perspektif matematikanya tentunya ya Bu Cynthia ya. Kalau kita pasti fokus ke matematikanya. Tentu saja kita cari ciri-ciri unik dari motif batik Sunda yang mana sih yang masuk ke motif batik Sunda. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya. Kajian literatur kita, terkhusus dari 16 jurnal, kita akan menyampaikan ciri unik batik Sunda yang dipengaruhi oleh alam seperti apa itu. Baik, saya sampaikan. Yang pertama di sini tentunya ada flora dan fauna yang menggambarkan efek visual dan daya tarik. Selanjutnya, ciri unik yang kedua adalah ada elemen geometris yang memiliki konsep matematika. Nah, ini ciri unik yang kedua ini yang mungkin akan kita bahas ya Bu Cynthia pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan kupas tuntas seperti apa sih elemen geometris yang dimiliki oleh motif batik terkhusus menuju ke konsep matematika itu sendiri. Nah, baik Bu Cynthia, kita sudah bekerja selama beberapa harinya dan kita temukan sebanyak 16 artikel atau 16 jurnal ya Bu Cynthia. Betul. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan konsep batik itu sendiri? Tentunya kita menggunakan kriteria apa Bu Cynthia?
kriteria inklusi Kriteria? eksklusif, Bu. Oke, betul sekali. Kriteria inklusi yang kita gunakan untuk mengungkapkan beragam motif batik Sunda yang kita temukan dari 16 artikel sehingga menjurus jadi 68 motif batik. Kriteria yang pertama tentunya kita analisis terlebih dahulu tahun terbit jurnalnya. Kita ambil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Kemudian kita ambil juga jurnal tersebut membahas khusus untuk batik Sundanya. Itu menjadi salah satu kriteria inklusinya. Selanjutnya kita membahas tentang etnomatematika dari budaya Sunda itu sendiri ya Bu Cynthia. Betul sekali ya. Kemarin kita kriteria inklusi, betul sekali. Dan yang terakhir Bu Cynthia, kita kemudian kriteria inklusi yang kita lakukan adalah tentunya jurnal atau artikel tersebut harus terdapat di dalam basis data Google Scholar. Oke, selanjutnya di sini mungkin Bu Cynthia akan menjelaskan bagaimana sih pengungkapan konsep matematik pada batik Sunda itu sendiri melalui sistematik literatur review. Tentunya di sini yang saya tahu yang kita lakukan kemarin adalah menggunakan diagram alur atau algoritma itu sendiri. Boleh silakan Bu Cynthia untuk menjelaskan? Terima kasih, Bu. Betul sekali, Bu. Kemarin kita melakukan sebuah kajian analisis itu menggunakan sistematik literatur review, di mana dalam melakukan sebuah kajian sistematik literatur review itu ada aturan khusus, Bu. Aturan yang tadi Ibu sampaikan, yaitu ada yang namanya aturan Prisma, atau singkatannya adalah Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Nah, dalam prisma tersebut itu bisa digambarkan dalam sebuah diagram alir, Bu. Nah, dalam prisma itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang namanya bagian identifikasi, ada yang namanya bagian penyaringan, ada yang namanya uji kelayakan, dan yang terakhir ada hasil inklusi. Nah, apa sih itu identifikasi? Identifikasi itu yang kemarin, Bu, yang kita mencari database, Bu. Jadi database yang kemarin kita cari database-nya itu. Kemarin kan kita nyari dengan kata etnomatematik, batik, dan Sunda. Kita temukan sebanyak 200 artikel itu, Bu. Nah, itu termasuk dalam proses pengidentifikasian. Jadi kita temukan sejumlah 200 artikel yang teridentifikasi. Masuk ke dalam skema penyaringan. Dalam penyaringan tersebut, kita baca-baca judulnya. Kira-kira takutnya ada nama ataupun judul artikel yang sama. Dan ternyata hasil dari proses penyaringan tersebut itu tidak ada yang sama, Bu. Jadi artikelnya tunggal ya, ada 200 artikel. Masuk ke dalam skema ketiga, itu adalah uji kelayakan. Nah, tadi kriteria inklusi yang Ibu sampaikan, yang 4 itu digunakan dalam uji kelayakan. Kenapa? Karena tidak 200 artikel tersebut kita gunakan, Bu. Tapi yang harus benar-benar sesuai dengan inklusi tadi, yang dari tahun 2020 sampai 2025, kebaruannya. Kemudian yang membahas tentang budaya Sunda, yang membahas tentang batik Sunda juga harus terindeks dari Google Scholar. Nah, Bu, sayangnya yang kemarin kita lakukan, dari 200 artikel tersebut, itu keeksklusi sebanyak 184, Bu. Sehingga hanya tersisa 16 artikel yang masuk dalam pengklasifikasian inklusi. Sehingga untuk hasil inklusinya, yang 16 artikel itu, yang akhirnya kita gunakan sebagai data untuk melakukan tinjauan literatur selanjutnya. Jadi seperti itu, Bu, gambaran dalam diagram alir prisma yang kita lakukan kemarin. Luar biasa sekali ya, Bu Cynthia. Ternyata kita melewati alur prisma untuk kriteria eksklusi dan inklusi sangat-sangat luar biasa, melewati proses identifikasi, penyaringan, selanjutnya ada kelayakan. Ternyata proses inklusinya kita hanya mendapatkan 16 artikel yang sesuai dengan apa yang kita cari atau sesuai dengan tujuan yang kita cari. Ternyata eksklusi atau catatan di eksklusinya itu sekitar 184 artikel yang tidak memenuhi kriteria dari database 200 jurnal yang kita temukan. Sangat luar biasa sekali. The best lah, Bu Cynthia. Ya, maksimal banget gitu ya. Kalau cuma ini,
Ternyata ini membantu kita dalam proses penyaringan luar biasa alopecia ini. Baik, selanjutnya proses alopecia kita sudah lalui bersama ya Bu Cynthia tadi, dengan empat proses tadi kita sudah lalui. Baik, mungkin sekarang giliran saya untuk mengungkapkan hasil pengungkapan motif batik itu sendiri. Nah, dari alur prisma Bu Cynthia yang sudah kita lakukan bersama, ternyata ada 5 hal yang bisa kita jadikan sebagai proses pengungkapan dari motif batik itu sendiri. Yang pertama tentunya konsep sejarahnya ya Bu Cynthia, betul? Tuh Bu, kan batik itu tidak langsung ada Bu, pasti bersumber dari suatu sejarah. Makanya sejarah ini bagus sekali untuk kita telusuri bersama. Baik, luar biasa sekali. Yang kedua tentunya ada makna filosofisnya. Dalam hal apapun di sini kita akan temukan yang disebut dengan makna filosofis. Makanya kita ambil hasil pengungkapan motif batik itu dari makna filosofisnya. Selanjutnya tentunya dinama batiknya. Nah, yang tidak kalah penting, konsep pengungkapan motif batik itu sendiri kita ambil dari konsep matematikanya, dan tentunya yang terakhir konsep pembelajaran matematik. Baik, ya Bu Sini ya, cara-cara atau hal atau hasil pengungkapan motif batik yang kita bersama-sama ambil waktu kita mengambil dari 16 artikel yang telah kita inklusi dan inklusi kemarin. Nah, mungkin sedikit setitik sejarah dari motif batik yang bisa kita sebutkan dari 16 artikel mungkin yang telah kita dapatkan dan 68 motif batik yang telah kita peroleh. Apa saja sih sejarah motif batiknya? Boleh untuk Bu Cynthia mengawalinya? Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Nah, di sini Ibu ditampilkan sejarah motif batiknya ya. Siap Ibu. Ya. Nah, di sana saya tampilkan sebuah gambar. Itu ada diagram lingkaran di mana dari ke-16 artikel kita menemukan 68 motif batik. Ternyata motif batik Sunda itu beragam ya Bu. Yang kita temukan baru 68 dari 16 artikel kemarin. Nah, lihat Bu, ada yang paling besar Bu di sana yang warna biru. Itu terbanyaknya di sumber daya alam ya ternyata. Betul. Jadi 32% ya. 32%. Jadi dari 68 motif batik, 32% diantaranya itu berasal dari sumber daya alam, baik dari flora, fauna, dan lain-lainnya. Banyak sekali Bu. Kemudian ada kearifan lokal, menduduki peringkat selanjutnya 18%. Kemudian ada bangunan tuh Bu. Bangunan juga banyak, ada 16% tentang bangunan. Jadi masyarakat Sunda itu ya Bu, memanfaatkan keadaan sekitarnya untuk diimplementasikan dalam sebuah seni khususnya untuk batik. Nah, tak kalah menarik Bu, silakan bisa Ibu lanjutkan hal-hal lainnya Bu. Tadi baru 3 besarnya kan SDA, kearifan lokal, dan bangunan. Tentunya masih banyak Bu. Apa saja Bu? Ya. Nah, ini saya lihat ya dari hasil kajian kemarin, ada motif pemerintahan. Luar biasa sekali Bu Cynthia ini. Saya tertarik sekali dengan motif pemerintahan yang dijadikan sebagai motif batik. Banyak juga ini, sekitar 10% Bu Sin. Ini juga ada mata uang ini ya, 100% mata uang. Kemudian ada kerajinan 2%. Ada alat, mungkin pekakas ya kalau orang sudah bilang. Betul Bu, pekakas. Alat atau pekakas ini ada 6%. Selanjutnya ada ritual adat 3%. Ada alat musik juga ini 3%. Ada nama tempat juga 6% di sini. Tapi jujur saja ya Bu Cynthia, boleh nggak dijelaskan di sini motif batik pemerintahan dan mata uang ini? Sangat tertarik sekali saya dengan motif batik ini. Boleh sedikit dijelaskan? Boleh Bu. Kemarin ketika saya baca tentang sebuah artikel ya Bu, ada sebuah batik itu tentang nama-nama raja. Banyak tuh Bu tentang nama raja. Kemudian nama pangeran. Kemudian tentang suatu kejadian ketika pemerintahan itu berlangsung. Kemudian tentang hal-hal yang menarik gitu, yang berasal dari sebuah pemerintahan. Kemudian Bu, yang tadi yang mata uang itu kan 1% ya Bu. Itu ada 1% hanya satu mungkin ya. Iya, kita menemukan hanya satu ya kemarin. Iya, ada ini Bu, ada motif daun picis Bu. Daun picis. Dari daun jadi pernah dengar picis? Ini saya. Ternyata Bu, picis itu merupakan salah satu mata uang yang digunakan zaman dulu Bu.
yang memang disimpan dalam sebuah motif batik. Jadi bulat tapi tidak terlalu bulat seperti lingkaran gitu, ada kayak daun, memang kayak daun, tapi memang digunakan dalam sebuah motif batik. Kemudian tadi perkakas, ada yang namanya batik kujang, Bu. Ibu tahu kujang? Tahu dong, tahu kujang. Nah, saya lihat ini alat juga kan ya kujang. Mungkin di sini mirip-mirip apa ya, agak-agak kelereng kayak gitu mungkin ya nantinya tuh. Kalau lihat dari bentuk perkakas kujang itu sedikit bergerigi gitu sehingga dijadikan seperti ini ya motif batik. Betul, itu digunakan dalam motif batik. Hebat sekali. Penasaran ya? Insya Allah kalau yang masih penasaran nanti kita buka live chat ya di channel YouTube. Betul Bu? Siap Bu, boleh. Oke. Wah masih banyak lagi ya ini yang bikin saya penasaran. Tapi kalau dibuka sekarang penontonnya nggak penasaran ya Bu Cynthia? Oke, nanti kita buka aja. Next episode Bu. Siap. Ya, tadi tentang sejarah dari motif batik itu sendiri ya Bu Cynthia. Sekarang kita sedikit mengungkap atau mengupas tuntas tentang nama batik Sunda itu sendiri. Yang saya temukan kemarin Bu Cynthia, nama batiknya itu unik-unik juga ya. Dari 68 motif batik itu ada yang disebut dengan motif batik Kabupaten Baduy, Sedulur, Paseban, Krakatoa, Sidoluhur, Ceplok, Buntun, Lereng Puah, Haji, Geger, Santan, Ayang-ayang, Kuningan Sari, Serentau, kemudian ada Adu Manis. Kalau saya ingat Adu Manis ini sebuah hitungan ya. Adu Manis itu sebutin sebuah hitungan Jaipong. Kalau saya ternyata ini masuk juga ke dalam nama batik ya Bu Cynthia. Kemudian ada Geger Sunten, kemudian ada Angklung Buhun. Ini tadi yang dikatakan alat ya, alat Sunda ini, alat musik mungkin ya, ini maksudnya ke Angklung Buhun, alat musik Sunda. Tapi dijadikan dulu sebagai sebuah motif dari batik Sunda itu sendiri. Kita lanjutkan, ada bulu ayam, ada merak ngibing ini ternyata. Ada merak ngibing ini ya, kemudian ada bulu ayam, ada kangkung. Merak ngibing dari Garut Bu, merak ngibing. Kemudian merak ngibing, kemudian bulu ayam, kangkung, cupat manggu, itu teh dari Garut Bu. Batik Garut. Masya Allah. Batik Garutan ternyata beragam motifnya. Kayak juga ya kota kita ini, setelah kita kaji di dalam sebuah kajian literatur jurnal, ternyata budaya motif batik di Sunda juga banyak sekali yang sangat-sangat bersejarah. Ya salah satunya tadi ya ada merak ngibing, kemudian bulu ayam, kangkung. Ingat makanan ini kalau saya kangkung Bu Cynthia. Betul ini salah satu nama batik Sunda Bu. Masya Allah. Tapi di sini diabadikan di dalam motif batik juga ya Bu Sin. Hebat ternyata kekayaan alam Sunda ini, terutama di dalam motif batik Sunda. Mungkin di sini saya juga menemukan di sini ada kiserut, ada kuda kuningan, ada kuda nyumput, mungkin kuda yang sedang nyumput ya Bu Cynthia. Seru sekali nih. Kita mengkaji artikelnya, ada kuda nyumput juga, ada daun melati, dan mungkin banyak lagi ya, kita tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Mungkin insya Allah nanti kita kaji lagi dalam sesi berikutnya ya Bu Cynthia. Demikian tadi mungkin beberapa nama batik yang saya bisa sebutkan. Kalau misalkan dari Bu Cynthia mau menyebutkan salah satunya yang belum tersebutkan oleh saya, boleh silakan Bu Cynthia. Ibu, selain yang sudah Ibu sampaikan, itu ada juga yang namanya batik Oyod Mimang, Mayang Sabera, Mayang Cinde, Sekar Kencana, Gagang Senggang, Kiserut, Kuda Kuningan yang tadi, kemudian ada bilik. Ibu tahu bilik? Tahu dong, bilik itu kan rumah ya? Dinding rumah, iya. Betul, ada batik bilik, Surasaji, Sabak Kingking, Kapurban, Panembahan, Mandalikan, Sekar Galuh. Sekar Galuh, Ibu tahu Galuh nggak? Nah, coba dijelaskan. Kalau Galuh itu tahunya di daerah Ciamis kan? Iya, kerajaan kan? Apa sih itu? Kerajaan, iya. Menjelaskan tentang kerajaan Galuh, Bu. Sistem pemerintahan berarti ya, Bu. Masuk ke sana yang tadi. Sekar Galuh, kemudian Karatuan. Ibu, Karatuan itu artinya kerajaan, Bu. Karatuan itu kerajaan. Kemudian Sri Manganti, Kefakihan, Surosowan, Pamarican, Pancaniti, Memolan, Tiyama, Watu Giling, Slobog, Leuit Gesalisung, Leuit Pare. Itu tentang bangunan. Kemudian Payung Gelis. Ibu tahu Payung Gelis? Yang dari Tasik. Iya, Tasikmalaya itu. Kemudian yang tadi Bu, juga ya.
Ada daun picis, kemudian geribigan, tambang manis, serta terakhir ada lereng kujang. Lereng kujang ini masuk ke dalam alat ya, tentunya yang tadi berapa persen? Ya biasanya 3% atau 6% tadi ya. Ini ada motif lereng kujang. Nah seperti itu. Luar biasa sekali ya nama-nama motif batik Sunda. Kita masuk ke makna filosofi batik aja ya Bu Cynthia. Boleh Ibu. Kita kaji dulu ya makna filosofi sebuah motif batik di sini. Setiap motif batik Sunda tidak hanya memiliki nilai estetika tentunya Bu Cynthia ya, tetapi juga mengandung atau menyimpan makna filosofis yang mendalam. Makna filosofis yang mendalam tentunya mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Tentunya budaya atau masyarakat Sunda itu sendiri. Nah, saya kaji yang pertama di sini menurut Sumartini dan kawan-kawan tahun 2024. Salah satu motif batik Merak Midi melambangkan keindahan, kemudian percaya diri, rukun, damai, dan sukacita. Dan selanjutnya mengajarkan untuk menghargai keindahan dalam hidup kita. Nah, boleh Bu Cynthia dijelaskan tentang filosofis dari bulu ayam? Silakan Bu Cynthia jelaskan, biar para pemirsa tidak penasaran ya. Kita sedikit beri gambaran atau sedikit bocoran. Silakan boleh Bu Cynthia. Nah Bu, untuk bulu ayam ini tuh mencerminkan sebuah kelincahan Bu. Ayam kan larinya cepat Bu. Kemudian ketangguhan, kecerdikan, jadi daya adaptasinya gitu. Selanjutnya ada motif kangkung yang tadi Bu, yang tentang sayuran, itu melambangkan sebuah ketahanan, pertumbuhan, keseimbangan hidup dan yang lainnya. Kemudian ada cupat manggu. Ibu kalau cupat manggu ya. Manggis Bu, manggis. Manggis, betul. Nah, cupat manggu itu melambangkan kesuburan, kemakmuran, serta harapan akan berhasil. Dan terakhir ada lereng. Ibu ingat di Garut lereng. Banyak ini Bu, banyak gunung ya. Gunungan. Iya. Betul sekali. Interpretasikan juga dalam batik Bu, ada batik lereng. Itu melambangkan sebuah kedisiplinan, sikap tangguh, kedamaian dan lain-lain. Ya, kalau saya gambarkan atau bayangkan sebuah lereng dalam motif, bagaimana kita menaiki lereng-lereng itu untuk mencapai ini ya puncaknya, sehingga tentu saja filosofinya adalah ketangguhan, kesabaran, kekuatan seperti itu ya Cynthia. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke makna filosofis yang selanjutnya. Di sini ada menurut Nugraha dan kawan-kawan, ada juga yang dikatakan dengan bokor lauk ya. Di sini kita dijelaskan bokor lauk ini melambangkan kemakmuran, kebersamaan dan kesejahteraan yang mengajarkan tentunya menjaga kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Kemudian ada kisem menggambarkan ketahanan, keberlangsungan hidup dan kesederhanaan, serta mengajarkan pentingnya bertahan untuk menjaga kelangsungan hidup. Boleh Bu Cynthia dijelaskan tentang yang yang kuda nyumpuk tadi, filosofinya seperti apa ini? Oke, Bu. Ya. Tadi kuda apa Bu? Yang kuda apa Bu? Ini ada dua Bu, ada kuda nyumput kan? Ada kuda nyumput. Boleh. Nah, kalau kuda nyumput itu Bu mencerminkan sebuah kecerdikan, kesabaran, dan ketelitian. Soalnya kan nyumput. Nyumput itu kan apa Bu? Bahasa Indonesianya nyumput bersembunyi. Nah, bersembunyi. Jadi harus teliti gitu ya. Dan terakhir ada daun melati Bu, kalau menurut Nugraha dan kawan-kawan itu. Kalau daun melati tentunya kesederhanaan, ketulusan, serta ketenangan. Oke, siap. Oke ya, mungkin itu beberapa hal yang kita bisa ungkapkan dalam makna filosofis dari motif batik Sunda itu sendiri. Nah, selanjutnya beragam filosofis tentunya sudah kita jelaskan ya Bu Cynthia, mulai dari filosofis yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian kita sudah menjelaskan beberapa halnya. Nah, mungkin di sini saya tersendiri akan masuk ke dalam konsep matematika yang kita temukan dari 16 artikel, terkhusus dari 68 konsep matematika. Nah, di sini akan saya sampaikan yang pertama tentunya konsep matematika yang bisa kita ambil dari batik atau motif batik itu. Yang pertama, di sini memiliki nilai tertinggi yaitu 29 dari 68 motif batik ini memiliki motif translasi. Selanjutnya ada 18 ya, kita temukan motif batiknya ini memaknai atau masuk ke konsep matematik. Kemudian ada 30
motif batik yang masuk ke konsep refleksi tentunya di sini. Selanjutnya ada dilatasi, ini sebanyak 2 motif batik. Selanjutnya di sini ada kekongruenan, ternyata ada kekongruenan ini sebanyak 7 batik. Selanjutnya ada kesemangunan, ada segitiga, ada grabstar. Masya Allah, ini mengingatkan saya tentang salah satu mata kuliah matematika di kemarin Bu, tentang betul ya dari graf Bu. Saya juga Bu Masya baru tahu, kalau dulu berpikirnya bahwa batik itu hanya ada di refleksi, rotasi, dilatasi dan yang lainnya. Tapi ternyata saya menemukan ada Bu yang teori graf. Jadi gambarnya itu menyerupai graf star Bu. Tapi baru ditemukannya satu. Mungkin menjadi bahan penelitian selanjutnya juga ya Bu. Jadi tidak hanya tentang geometri ataupun transformasi geometri, tapi hal-hal lainnya seperti graf star tadi yang kita rasa tidak, tapi ternyata ada juga di batik. Nah, ini motif matematika lingkaran juga ada ya di sini sekitar 11 ya Bu Cynthia yang kita temukan tentunya di dalam motif batik dari 68 motif batik ini. Selanjutnya ada simetri sebanyak 2 motif batik. Selanjutnya ada belah ketupat. Kalau ini kan termasuk ke dalam bangun datar mungkin ya di sini. Kemudian ada persegi panjang sebanyak 2 motif batik. Ada segi 8 sebanyak 1 motif batik. Kemudian persegi 3 motif batik dan titik di sini titik ada 2 motif batik. Kemudian ada garis lengkung 3 motif batik. Kemudian ada pola berulang ada 7 motif batik. Selanjutnya ada geometri, ternyata ada 4 motif batik. Selanjutnya di sini ada heksagonal ya. Heksagonal di sini kita temukan 2 motif batik. Nah, ini yang terakhir ini sangat seru sekali ya. Ternyata ada gelombang, ada gradien juga kita temukan dalam 1 motif batik. Ini menarik sekali ya Bu Cynthia. Kemudian ada deret aritmatika, kemudian ada deret geometri. Biasanya kita umumnya menemukan translasi, geometri, rotasi, kongruen. Ternyata di sini kita temukan juga selain tadi grafstar ada juga deret aritmatika dan deret geometri. Itu untuk konsep matematika tersendiri yang kita temukan dari 68 motif batik. Luar biasa, sangat-sangat beragam sekali. Tentunya mungkin nanti para pemirsa sangat penasaran Bu Cynthia ya? Iya Bu, sangat penasaran. Kemarin juga kan Bu kita tercengang ya Bu, kita rasakan hanya transformasi geometri, padahal makin banyak tuh. Kayaknya Bu sebenarnya di batik itu banyak konsep-konsep matematis lain, tapi mungkin tidak terlalu tidak terlalu berumus gitu ya Bu mungkin. Jadi lebih fokus kepada bentuk-bentuknya. Padahal kalau ditelisik secara jauh itu masuk dalam tadi Bu teori graf dan lain-lain. Ibu kita kan tadi udah di matematisnya. Kira-kira Bu yang matematis tadi bisa masuk dalam pembelajaran di kelas nggak Bu? Bisa lah, jelas. Bisa. Nah, di sini kita akan mengungkapkan konsep pembelajaran matematika apa yang masuk ke dalam konsep matematika yang telah kita temukan dalam 68 motif batik. Oke, kita lanjut saja ya sedikit konsep pembelajaran matematika. Yang pertama tentunya ada transformasi geometri. Di sini membahas tentang translasi, rotasi, kemudian refleksi dan dilatasi. Konsep ini biasanya diajarkan di jenjang SMP ya Bu Cynthia. Nah, selanjutnya ada konsep kesebangunan, kekongruenan. Ini biasanya diajarkan di kelas 9 SMA, kelas 9 dan SMA kelas 10. Boleh dilanjutkan Bu Cynthia yang ditemukan oleh Bu Cynthia kemarin? Oke, kalau tadi kan Bu kebanyakannya itu di transformasi geometri, kesebangunan dan kekongruenan. Nah, selain itu untuk dasar-dasarnya itu tentu saja kan berbentuk bangun geometri Bu. Kayak tadi ada segitiga, lingkaran, belah ketupat dan yang lainnya. Itu pun Bu bisa masuk ke dalam jenjang SD Bu. Untuk kelas atas di kelas 4 sampai kelas 6. Ya, jadi sudah mulai bisa diperkenalkan. Selain itu ada simetri juga Bu. Jadi selain dari refleksi ada simetri lipat dan yang lainnya. Nah, yang menarik meskipun sedikit di sana ada sebuah pola bilangan yang berulang. Kemudian ada deret aritmatika dan deret geometri yang merupakan suatu materi SMP kelas 8 dan SMA kelas 11. Kemudian terakhir ada yang gradien sama garis lengkung Bu. Itu bisa digunakan juga untuk di tingkat SMP dan SMA seperti itu. Jadi kajian batik ini Bu tidak hanya hanya oh ini matematis, oh itu matematis, tidak.
tapi bisa juga diinterpretasikan di kelas, Bu. Jadi memudahkan ibu bapak guru dalam mengajarkan matematika tentunya dengan cara yang lebih menarik, Bu, karena ada nyata gitu, Bu. Berarti di sini realistik matematik edukasinya kita dapatkan ya, penerapan matematikanya di dalam pembelajaran di kelas. Nah, kita dapatkan juga. Yuk, mari Bapak dan Ibu kita terapkan. Dibalancekan, Bu, antara realistik matematik education serta etnomatematikanya, Bu. Jadi dua-duanya disambungkan dalam sebuah pembelajaran di kelas. Bisa pembelajaran tangguh dan akademis sekali tentunya untuk para peserta didik kita ketika kita mampu menerapkan hal-hal tersebut, terutama di dalam konsep RFE dan etnomatematika. Luar biasa sekali ya, Bu Cynthia. Tadi konsep pembelajaran matematika yang telah kita peroleh, mungkin kita masuk ke kesimpulan saja ya. Obrolan kita hari ini kita simpulkan saja ya, Bu Cynthia. Kesimpulan mungkin ada batasan dan ada rekomendasi. Nah, setelah kita kaji bersama dari 16 artikel, tibalah kita di sebuah kesimpulan ini. Ternyata kita mampu menemukan 15 artikel sebagai literatur. Ini yang paling pokok dan yang paling utama. Selanjutnya kemudian di sini kita menemukan sekitar 68 motif batik Sunda dengan beragam filosofi dan nama-nama batik itu sendiri. Nah, selanjutnya kita menemukan inspirasi motif. Tentunya salah satunya adalah ada alam, ada transisi, ada sejarahnya, ada kepemerintahannya tadi yang telah kita bahas bersama ya, Bu Cynthia. Selanjutnya ada konsep matematikanya juga. Ini saya sebutkan salah satunya adalah konsep dari matematika, geometri, dan simetri. Ini rata-rata digunakan di level SMP dan juga digunakan di level SMA ya. Dan yang terakhir di sini tentunya nama batiknya ini banyak mencerminkan identitas budaya kehidupan sosial spiritual masyarakat. Boleh Bu Cynthia setelah kesimpulan Bu Cynthia menyampaikan rekomendasi mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Cynthia? Betul, Bu. Dari kajian kemarin kita berdua mengenai 16 artikel yang menghasilkan 68, tentunya kami merekomendasikan agar peneliti lain itu melakukan sebuah penelitian tentang batik Sunda. Aspeknya yang lain, Bu, misalnya yang teori graf tadi, Bu, dan jaringan, jadi diperluas lagi tentang itu. Kemudian tentang pembelajaran pendidikan karakter, Bu, jadi mengintegrasikan pendidikan karakter serta batik. Kemudian untuk ini, Bu, untuk menjelaskan kepada generasi muda. Dan yang terakhir ada inovasi seperti digitalisasi untuk batik. Seperti itu sih, Bu, beberapa rekomendasi yang bisa digunakan yang semoga bisa menjadi inspirasi ibu bapak semua ketika akan melakukan sebuah penelitian tentang batik. Hebat sekali, banyak sekali ya rekomendasinya. Waduh, luar biasa sekali ya Bu Cynthia. Ternyata kita sudah berada di penghujung acara ya, di penghujung waktu. Padahal kita pengen lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol tentang batik. Gak kerasa ya, Bu. Kita tutup mungkin dalam sesi detik-detik terakhir ya Bu Cynthia. Oke, Bapak dan Ibu, alangkah baiknya RME dan etnomatematika budaya Sunda itu diterapkan di dalam pembelajaran matematika. Terlebih lagi, untuk beberapa motif batik Sunda bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini bisa memacu ataupun merangsang efektivitas pembelajaran pada peserta didik yang lebih menarik lagi. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati di sini, jika Bapak dan Ibu masih penasaran, jangan lupa untuk like and subscribe ya channel kami nanti. Silakan kita buka obrolan-obrolan apabila Bapak dan Ibu masih penasaran ya Bu Cynthia. Kita semangat dan terus-terusan akan istilahnya memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu seluruhnya. Siap. Silakan Bu Cynthia, ada yang akan disampaikan? Iya, Bu. Jadi sebenarnya beberapa menit ini tidak akan cukup untuk menjelaskan apa yang sudah kita kaji beberapa waktu lalu ya, Bu. Dan tentunya kami mengkaji pun dalam waktu yang cukup lama. Yang terpenting adalah kita ketahui bersama bahwa batik ini tidak hanya tentang suatu budaya, kesenian ataupun yang lainnya, tapi juga banyak konsep matematis yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, tentunya batik ini kita harapkan bisa digunakan Ibu Bapak dalam pembelajaran di kelas dengan mengintegrasikan tadi RFE serta etno tadi. Semoga hal-hal yang kita perbaharui sekarang, hal-hal menarik sekarang bisa menambah minat belajar siswa-siswi Ibu Bapak semua di sekolah. Kalau kangen, kayaknya kita masih kangen untuk cuap-cuap, Bu. Tapi karena waktu durasinya sudah mau habis, mungkin cukup dulu untuk sekian. Semoga di sesi berikutnya kita bisa berdiskusi kembali, berdialog kembali untuk menjelaskan
hal apapun tentang perkembangan matematika ke depannya.